permasalahan perumahan itu ada di perkotaan. Oke. Jadi dia tidak layak huni karena tinggal di permukiman kumuh yang ilegal, informal, dibangun tidak pakai IMB, semuanya serba unplanned. Bahwa di kita masih menganggap bahwa rumah itu adalah investasi. Itu juga salah, jadi salah ya. Tidak terlalu tepat. Proyek itu penting, dia harus dirangkai dalam program. Dengan program ya. Jangka menengahnya program. Jangka panjangnya itu delivery system. Satu, rumahnya tidak layak. Hilang ya. Perhitungan harus sama. Tidak memadai dan tanahnya tidak jelas. Tidak. Oh. Dengan Negara bagian. Nah, ini kan di atasnya bersamaan. Oke. Jadi rumah tidak layak huninya kan di atas sih. Halo, selamat siang. Ketemu lagi dengan saya, Lucky Ruswandi Sumanang. Saya fungsional ahli madya tata bangunan dan pemukiman di Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi Jawa Barat. Pada siang menjelang sore ini saya bertemu dengan seorang yang luar biasa, ya, Pak Muhammad Jehansa Siregar. Beliau seorang dosen di SAPPK ITB, yang saya tahu beliau latar belakangnya adalah arsitek, dan saya mengenal beliau sebagai ahli pakar perumahan. Selamat siang, Pak Jehan. Selamat siang, Pak Luki. Terima kasih undangannya. Oke, ini sangat luar biasa, saya kira Pak Jehan ya. Saya bertemu dengan beliau secara langsung dan tidak langsung udah 3 kali, Pak. Pertama saya mengenal Pak Jehan itu melalui tulisan beliau, artikel di sebuah majalah, dan saya melihat pemikirannya yang memang sangat mencerahkan, khususnya saya ketika membaca itu. Kemudian yang kedua, saya ketemu secara lewat Zoom, Pak, ya, waktu itu. Saya menambah pandangan saya terhadap Pak Jehansa. Beliau memang seorang yang bisa kita ajak diskusi, sharing ya, khususnya tentang perumahan ya. Kemudian yang hari ini secara khusus kita bisa langsung ngobrol, Pak Jehan ya. Siap. Kita ngobrol santai tapi bergizi ya, tentang isu-isu perumahan, baik secara nasional maupun di Jawa Barat ya. Jadi dalam rangka ini adalah Hari Bakti PU ke-79 ya, di mana Hari Bakti PU itu jatuh tanggal 3 Desember, memperingati gugurnya para pahlawan Sabta Taruna. Ya, yang kejadiannya kebetulan di Gedung Sate, Pak. Ada 6 orang karyawan PU yang gugur karena mempertahankan dulu Gedung Sate itu adalah gedung Kementerian PU ya, waktu itu ya. Dan ceritanya ke-6 orang itu memang tidak ditemukan ya, di mana setelah ada serangan dari PU. Oke, Pak Jehan, kita mulai saja ya. Mungkin juga ada catatan lain nih, Pak Jehan. Ini bagi saya ini podcast ini adalah upaya kita untuk memberikan literasi ya kepada masyarakat maupun kepada juga para stakeholder ya, di mana upaya literasi ini tentu saja adalah bagaimana kita memanfaatkan teknologi informasi ini. Saya kira Pak Jehansa, karena sekarang itu kan di zamannya medsos, di zamannya teknologi informasi yang sudah berkembang, itu semua informasi ada, baik informasi yang memang bergizi dan juga informasi yang sampah menurut saya. Nah, ini kita ingin memberikan literasi yang bergizi agar kita bisa saling lebih memahami tentang isu-isu perumahan ini. Saya akan mengangkat paling tidak 3, Pak Jehansa ya, mengenai isu perumahan itu, tentang bagaimana sejarah penanganan perumahan, kemudian tentang isu backlog, artinya kekurangan penyediaan rumah, dan juga tentang isu rumah layak huni ya. Nah, bagaimana isu. Oke, kita yang pertama Pak Jehan ya. Saya termasuk yang baru masuk ke dunia perumahan ya. Yang saya tahu dulu undang-undang tahun 2011 ya, ada undang-undang. Nah, sebelumnya sebenarnya kan ada Kementerian Perumahan. Nah, ini sebenarnya sejarah perjalanan di negeri kita di Indonesia itu, penanganan perumahan itu seperti apa, Pak Jehan? Silakan, Pak. Kalau lihat dari sejarahnya itu biasanya sama juga seperti di berbagai negara lain ya. Kebutuhan perumahan itu terasa ketika pemerintahan itu mulai akan bekerja secara serius ya, menangani berbagai urusan.
Nah, oleh karena itu di berbagai negara itu biasanya program pertama itu adalah program perumahan untuk pegawai negeri. Oke, betul. Karena pemerintahnya kan harus harus jalan ya. Jalan ya. Ya, sebelum bekerja di kantor pemerintahan ya harus tempat tinggalnya yang jelas. Betul. Dan bisa direncanakan lah ya, jangan tinggalnya terlalu jauh sebagainya. Betul. Nah, kemudian berjalan tumbuhlah perkembangan kota. Kota-kota, masyarakat makin banyak datang ke kota, dan biasanya di banyak negara juga itu yang tumbuh itu kota private city-nya, kota utamanya ya, ibu kotanya. Awalnya Jakarta untuk Indonesia. Nah, akhirnya berkembang muncullah kebutuhan perumahan untuk masyarakat berpendapatan rendah. Jadinya yang di luar itu ya, di luar yang tadi awalnya intinya dulu ya. Yang tadi kan pegawai negeri. Nah, kemudian masyarakat perkotaan. Oke. Nah, masyarakat perkotaan itu dimulai dengan mereka yang ingin mendapatkan tempat tinggal yang layak ya. Istilahnya itu kompleks perumahan yang nyaman, yang lengkap gitu ya. Nah, itu kira-kira tahun 80-an. Baru mulai itu ada ya? Iya. Nah, dari tahun 70-an pemerintahan Orde Baru itu, meskipun di Indonesia itu masalah perubahan itu belum terlalu pelik ya, karena urbanisasi belum tinggi. Nah, tapi pemerintah sudah mengantisipasi, karena Presiden waktu itu Pak Harto sudah menempatkan rumah itu sebagai salah satu kebutuhan dasar. Sudah ada ya kepedulian. Program pemerintah pertama kali adalah perumahan untuk pegawai negeri, tapi juga untuk masyarakat itu adalah basic need. Betul. Sandang, pangan, papan. Nah, jadi makanya awal Orde Baru itu dulu ya, tahun 1974 itu ditugaskanlah itu BTN ya sudah ada waktu untuk membiayainya, Perumnas sebagai pelaksananya. Nah, dan ada waktu itu masih direktorat ya di bawah Cipta Karya, Direktorat Perumahan. Barulah tahun 78 itu bentuk Kementerian Perumahan. Itu 8 baru ada ya Kementerian Rakyat Kosmas Batubara. Dua periode sampai 88 ya. 88 diganti Pak Siswono Yudhoyono. Nah, menarik pertanyaan Pak Luki tadi itu sampai ke Undang-Undang 2011. Sekarang ada masalah kekurangan rumah ya, backlog itu. Nah, yang jadi pertanyaan itu, kok ya program ini sejak dulu 50 tahun ya, separuh abad ya. Sudah 50 tahun ya. Kok justru makin kesini makin kompleks ya, makin pelik. Justru permukiman kumuh makin banyak. Kok justru backlog nggak turun-turun juga. Nggak turun. Kemana aja program selama ini gitu ya. Nah, inilah yang saya sering katakan, bahwa masalah perumahan itu harus dilihat sebagai masalah affordability masyarakat perkotaan. Affordability masyarakat perkotaan yang tidak mampu menjangkau tempat tinggal yang layak itu dalam mekanisme pasar. Berarti ini nggak bisa disamakan dengan mekanisme pasar yang sektor lain gitu ya? Atau perumahan itu nggak bisa? Nggak bisa. Jadi masalah perumahan itu ya di perkotaan, bukan di perdesaan. Bukan pedesaan ya? Ada. Wah, ini menarik nih. Masalah perumahan itu kan masalah kelangkaan tanah. Yang ada prasarananya, ada fasumnya, ada transportasinya menuju tempat kerja, dan harganya terjangkau. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kalau dia keluarganya 4 orang, dia paling nggak butuh yang tipe 36. Nah, semua kebutuhan masyarakat kota ini ya, itu berbeda dengan di desa. Nah, di desa kan ya orang daya dukung lahan masih luas sekali. Orang kebutuhan prasarana ya cukup ada jalan. Jalan pun juga nggak sampai. Belum sampai macet kan? Jalannya juga nggak ada halte, nggak ada trotoar, nggak ada. Bahkan drainase juga nggak ada. Gitu ya. Jadi beda masalahnya. Saya pengen lebih ini. Kalau tadi ini menarik nih, karena di luar dugaan saya ternyata masalah pedesaan dengan perkotaan perumahan. Nah, kalau misalkan sekarang kita selalu ngangkat juga bahwa kita akan menyelesaikan masalah perumahan juga pedesaan. Kira-kira pedesaan kalaupun ada masalahnya apa kira-kira menurut saya? Nah, karena ini kan perumahan dulu nyatu dengan Cipta Karya. Cipta Karya itu kan ada bangunan gedung. Nah, bangunan gedung itu bisa jadi di desa itu ada masalah. Saya setuju banget. Karena masalahnya ada masalah. Kemudian air bersih.
Tapi secara keseluruhan ya pedesaan itu daya dukung alam. Ya, daya dukung alam itu masih tinggi sekali. Air bersih itu dari alam. Nggak perlu ada PDAM, nggak perlu ada pipa, nggak perlu ada tawas, kaporit, apa kolam pengolahan air bersih. Nggak perlu. Semuanya tinggal colok dari mata air, pasang bambu sampai ke rumah. Berarti pendekatan perumahan atau kawasan perumahan di pedesaan itu harus berbeda memang ya? Ya berbeda dengan yang perkotaan tadi ya. Jadi justru di desa itu kalau kita di arsitektur itu belajar namanya arsitektur tradisional. Nah justru arsitektur tradisional itu sering kali memiliki kearifan lokal. Dia punya sistem bagaimana menyediakan air bersih ya. Masyarakat itu sanitasinya. Nah daya dukung lahan misalnya. Sanitasi ya tinggal gali tanah, buat WC yang memadai, airnya mengalir terus. Nah itu nggak ada masalah, langsung terkompos itu. Nah, saya mungkin ada yang sedikit gak setuju di Pak Ajar. Bener nggak sih itu masalah ternyata di pedesaan tuh? Karena yang kita lihat tuh kadang-kadang sama aja di pedesaan juga berkat sekarang susah gitu ya. Nah, apakah tadi penyebabnya itu memang tadi tentang kearifan lokal sudah luntur misalkan ya, atau memang pemerintah yang memang kurang bisa mengakomodir tadi permasalahan-permasalahan yang di desa itu. Ya, kalau permukiman desa ini kita bicara desa. Permukiman misalnya bicara air bersih, sanitasi, bangunan, material sebagainya. Nah, itu tugas cipta karya. Tugas cipta karya, betul. Jadi misalnya kalangan sanitasi nih, PLP nih, harus dong inspeksi masyarakat mana yang punya masalah dalam pembuangan limbah yang tidak diolah, mencemari tanah, mencemari kali, ya. Selalu ada saja. Berarti di standarnya sebenarnya berlaku sama gitu ya? Standar. Ya. Tapi kalau ada yang tradisional sudah memiliki sistem, diakomodir, dipelajari, dikembangkan. Misalnya arsitektur Bali misalnya, atau Nagari di Kabau, itu punya sistem semua. Jadi artinya boleh jadi itu masih belum nggak keakomodir malah itu ya? Ya itu pertanyaan betul. Masalah permukiman desa. Ya, duduk desa betul. Permukiman desa itu ya sanitasi bersihnya. Betul. Ya misalnya di Jawa Tengah itu banyak kekurangan air bersih. Benar sekarang itu ya. Tapi kan juga nggak bisa solusinya PDAM. Karena bukan kota kan. Jadi SPAM itu kan untuk perpipaan kota. Sistem penyediaan air minum. Nah, lalu bagaimana? Ya itu masalah permukiman. Penyediaan air bersih. Ya tugas cipta karya. Jadi memang ada sektor khusus di Indonesia namanya cipta karya. Cuma orang sering nggak ngerti apa itu cipta karya. Karena bahasa Sanskerta. Itu dari Sanskerta kan? Nah, itu permukiman dan beberapa H juga kan. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Arti cipta karya itu permukiman ya? Iya. Perkotaan juga masuk. Dalam skala kawasan yang luas ya. Nah, kalau perumahan rakyat itu, bagaimana masyarakat bisa mendapatkan tempat tinggal yang layak? Jadi isunya tidak sama dengan cipta karya ya, tidak sama ya. Cipta karya itu kebanyakan public works ya. Public work, teknis ya. Teknis air, sanitasi, bangunan. Ya, kalau misalnya dilihatnya, ini dari bambu, bentang 6 meter, tapi kuda-kudanya ringkih, nggak kuat. Itu dia harus bedah. Tadi udah masuk ke bedah semua nih. Itu bedah supaya standar kekuatan bangunannya ya. Nah, tapi kalau perumahan rakyat, bahkan masyarakat diserahkan misalnya satu kawasan dia bisa membangun rumahnya sendiri. Betul. Misalnya kita pakai pendekatan self-help housing, nah itu biarkan mereka membangun sendiri. Tapi diawasi dengan yang standar tadi ya. Ukuran. Tapi mereka inisiatif mereka diakomodir. Kemudian disediakan tanah dan prasarana. Yang sifatnya betul. Ya kalau mereka misalnya datang ke pameran properti,
cicilan hanya 36 juta. Hanya ya. Oh, pusing setahun aja nggak sampai segitu uang mereka gitu ya. Nah, artinya mereka tidak lewat mekanisme properti. Nah, mereka diupayakanlah untuk diorganisir, disediakan lahan. Skala kecil aja, 4 kali 7 meter ya, 8 meter. Betul, itu yang standar 7,2 meter itu ya per orang ya, per jiwa ya. Tapi bisa tumbuh, bisa 3 lantai. Bisa 3 lantai. Nah, itu mereka secara komunitas bisa menyediakan sendiri, tapi dibantulah sama kontraktor. Ya juga harus pakai yang Risa itu kan sampai finish dia. Nah, ini kalau misalnya mereka bisa swadaya, nah itu bantuan yang diperlukan tuh sangat sedikit. Ya, tidak membebani negara. Tapi negara memfasilitasi tempatnya tadi. Lahan mana yang bisa. Nah, itu salah satu moda ya. Yang mereka enabling ya. Kita balik Pak. Jadi ini ada beberapa poin nih. Saya ingin menggarisbawahi. Kira-kira berarti permasalahan pokok yang ada. Ya kita sekarang Cipta Karya yang kita artikan sebagai pemukiman ya Pak ya. Permasalahan pokoknya tadi yang Pak Jihan sampaikan tentang lahan. Tentu kemudian mungkin PSU ya. Kira-kira apa lagi misalnya Pak yang itu yang memang harus menjadi dominannya pemerintah itu ya tadi. Pembiayaan. Jadi misalnya masyarakat tuh untuk dia bisa punya rumah layak huni di kota, di daerah yang sudah disiapkan lahan dan infrastrukturnya, mereka butuh biaya bangun rumahnya berapa sih gitu ya. Nah itu diperkirakan 50 juta rupiah itu cukup. 50 juta. Jadi dengan biaya lebih kurang 1,5 juta sampai 2 juta per meter persegi konstruksi ya. Itu konstruksi ya. Dan mereka membangun secara swadaya. Nah, diberikanlah pinjaman mereka 50 juta itu bentuk ya material dan sebagainya yang sudah direncanakan lah. Supaya jangan uangnya dipakai untuk yang lain gitu. Bangun rumah. Nah, lalu mereka mencicil dalam jangka waktu yang panjang gitu ya. 20 tahun, 25 tahun, 50 juta dicicil 25 tahun kan murah sekali gitu ya. Nah, selebihnya itu adalah yang paling penting selain tadi tanah, PSU dan pembiayaan. Adanya lembaga kaitannya ada apa? Pembiayaan atau lembaga secara keseluruhan itu isu lembaga yang melindungi mereka ini. Jadi mereka ini dikenal sebagai komunitas rumah swadaya. Nah ini hal yang baru nih ya. Komunitas rumah swadaya. Jadi bukan perorangan unit rumah gitu ya. Jadi mereka tidak memiliki unit rumah itu. Rumah itu bersama-sama dimiliki oleh koperasi atau paguyuban. Yang mana koperasi atau paguyuban ini disahkan Balai Rumah Swadaya tadi. Status kepemilikannya bukan perorangan atau gimana? Negara. Ini masalah karena tadi menyangkut soal lahan ya. Karena lahannya memang dari negara, berarti cuma mereka tuh berhak menempati. Menempati dengan skema hak pakai. Berarti ini mungkin nanti masuk ke yang soal isu backlog ya, karena ada dua masalahnya. Ada tentang kepemilikan, ada tentang penghunian ya. Betul kan? Jadi ini penghunian ya. Nah, menurut Pak Jihan memang lebih penting mana isunya? Kalau kepemilikan rasanya kok berat memang menurut saya. Ke penghunian harusnya yang prioritas itu. Istilahnya bukan ke penghunian ya. Itu kan cara menghitung housing backlog. Itu nanti ada pembahasan lagi tentang housing backlog. Jadi maksudnya penghunian itu adalah rumah yang tidak harus dimiliki. Rumah yang tidak harus dimiliki. Jadi dan itu sejalan dengan pasal 28H itu kan. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal. Bukan memiliki tempat tinggal. Memiliki rumah. Yang bertempat tinggal. Dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Jadi bisa sewa, bisa hak pakai. Dalam waktu jangka panjang. Nah, di situ negara sangat capable untuk menyediakan itu. Kalau misalkan dikaitkan dengan respon masyarakat, kadang-kadang kan saya juga kan rasanya kalau belum memiliki rasanya kurang gimana gitu ya. Itu apa masyarakat sekarang bisa nggak nerima tadi konsep tentang yang penting saya bisa menghuni, nggak usah saya miliki. Nggak bisa menerima. Gara-gara pemerintah nggak punya program. Sebenarnya bukan mereka menolak ya, tapi karena nggak ada. Nggak ada contoh. Nggak ada contoh. Dan di mana-mana kalau kita pejabat LHKPN itu rumah.
Rumah, apartemen, tanah, rumah, apartemen. Ya, artinya negara ini belum contohkan ke masyarakat bahwa hidup di kota itu tidak penting menumpuk-numpuk, menimbun-nimbun properti. Bahwa properti sebagai instrumen investasi, ya, tapi tidak semua orang harus seperti itu orang yang elit aja lah yang punya. Nah ini saya kebetulan mencatat ada data nih Pak. Ini saya dapat dari kalau di medsos, kalau nggak salah dari Twitter saya. Ini ternyata itu kan Swiss tuh paling kaya ya, negara Swiss bangsa. Itu katanya kepemilikannya hanya 30%, Pak. Oh iya. Betul sekali gitu ya. Iya. Swiss, Norwegia. Bagi mereka nggak penting punya memiliki rumah itu. Setelah tersedia. Artinya yang untuk rumah yang mereka mau tinggal itu ada, gitu ya. Ada. Rumah yang layak. Ya, layak punya akses transportasi. Betul. Itu ya. Fasos-fasom yang semua. Itu bisa disewa dengan harga terjangkau. Ngapain punya gitu ya? Jadi yang betul-betul tadi memiliki properti sebagai instrumen investasi selain emas dan Bitcoin misalnya. Itu hanya orang kaya aja. Itu kalau di Jepang itu Dewi Sukarno yang punya gitu ya. Jadi harga rumah di Jepang itu memang mahal sekali di Tokyo itu. Karena memang tadi itu ya orientasinya bukan untuk memiliki ya. Jadi di Jepang itu ya yang namanya properti ya. Orang naik mobil mewah gitu ya. Kebetulan saya pernah tinggal di Shirokanedai. Shirokanedai itu daerah mentengnya Tokyo lah. Itu nggak pernah dengar suara klakson, Pak. Oh ya? Iya. Jadi kemana-mana orang itu pakai baju yang keren-keren semua, kayak selebriti semua. Orang kaya semua. Mobil tuh ya Toyota pun Toyota mewah semua. Selain BMW, Mercedes ya. Nah, di sana itulah memang tempat berkumpul kelompok elit. Yang tadi. Itu mungkin sekitar 10% aja ya dari Jepang. Nah, kembali saya tinggal di Misato ya. Saya kan beberapa tempat di sana. Nah, itu tempat orang kebanyakan. Bahkan sensei saya yang sebulan bisa dapetin 1 juta yen ya. 1 juta yen itu kira-kira 10 juta lah ya. Itu kan udah cukup kaya kan ya. Dia kerjanya di kampus ke rumah gitu ya. Kemana-mana naik Densha. Densha itu apa? Kereta listrik. Iya, tinggal di Danshi. Rusunawa. Nah, jadi itu adalah gaya hidup masyarakat di Tokyo. Sebagian besar ya, mungkin 80% ya. Itu naik Densha, tinggal di Danshi. Sekitar berapa jarak tempuh? Pokoknya paling jauh tuh biasa 1 jam. Sejam itu ya? Sejam ya. Di kita sejam di kota udah jarang juga, Pak. Karena di sana itu sejam tuh dari Karawang loh. Oh iya? Itu bisa sejam ya? Kalau kita di sini mungkin yang naik LRT itu ya. Itu bisa sejam itu kan, sampai ke pusat-pusat Jakarta. Ini buat pemirsa, ini catatan khusus deh ya, catatan yang sangat menarik. Ternyata isu pemukiman dan perumahan di kita itu juga sangat kompleks ya, seperti tadi disampaikan. Itu terkait juga bahwa memang soalnya bukan masalah saya harus punya ya, tapi artinya bagaimana saya bisa bertempat tinggal kan, kira-kira gitu. Ini yang menurut saya masih ini boleh jadi tadi itu bahwa di kita masih menganggap bahwa rumah itu adalah investasi. Itu juga salah, menjadi salah ya. Tidak terlalu tepat. Harusnya rumah itu bukan sebagai barang investasi. Ya, artinya yang penting kan bekerja, bisa menabung. Gaji yang didapat itu mencukupi untuk kebutuhan. Nah, dan untuk sewa rumah itu sekitar 10% saja. 10-15% dari income, dari gaji. Kalau mau dibandingin, itu sebesar apa saving atau penghematan dengan yang tadi sewa atau dengan yang memiliki rumah? Jauh pengeluaran untuk pengeluarannya secara, kalau tadi misalkan 10%. Kalau misalkan hitungan untuk memiliki rumah bisa berapa? Bisa 25%. Artinya 30%. Bisa 30% ya. Nah, itulah yang sering dihembuskan kalangan pengusaha. Daripada menyewa rumah, lebih bagus mencicil. Anda akan memiliki rumah kan gitu ya. Ya nggak salah juga namanya pedagang. Betul. Itu makanya balik lagi Pak ya. Jadi
rumah itu punya nilai sendiri yang memang tidak bisa disamakan dengan komoditi ekonomi lain ya, karena menyangkut tadi menyangkut tadi. Tapi kalau secara logika, katakanlah sebagian besar kelas menengah atas itu berpikir seperti itu, kan berarti demandnya semakin besar, jadi itu kecil. Nah, itu makanya sehingga para developer kan itu melihat itu pasar yang sangat seksi itu ya. Nah itu yang akhirnya melahirkan kelas menengah ataupun menengah bawah yang rentan. Oh, mereka jadi korban. Jadi korban. Ada yang nggak bisa punya rumah, pindah-pindah kontrakan terus, ya kan? Mampu menjangkau. Kadang nggak bisa menjangkau. Jadi artinya sebenarnya pemerintah bisa masuk dengan tadi ya, menyediakan perumahan yang layak bukan untuk dimiliki, tapi untuk di tempat tinggal. Nah itulah levelnya kota metropolitan. Kota yang dengan penduduk 1 juta atau lebih. Nah itu sudah harus punya public rental housing. Atau rusunawa itu. Tapi bukan seperti rusunawa yang sekarang. Twin blockan sekarang itu. Itu apa bedanya? Ya sekarang kan cuma proyek konstruksi aja. Lalu tidak disiapin lahannya di mana, tidak disiapin penghuninya siapa, tidak ada lembaga pelaksana. Yang ada adalah satker doang. Jadi artinya prestasi kita baru bisa membangun itunya ya. Ya mungkin kalau saya sih, ya saya dibilang kritiknya suka tajam gitu. Saya bilang katakan baru bisa main proyek. Belum bisa membangun delivery system. Betul. Gitu. Tapi bukan hanya proyek ya. Proyek itu penting, tapi dia harus dirangkai dalam program. Jangka menengahnya program. Jangka panjangnya itu delivery system. Nah ini kita ini ibaratnya proyek. Itu sampai 25 tahun pun proyek terus. Kalau ibaratnya kalau pondasi itu kan ada batu besar, batu kecil, kerikil, pasir. Nah ini saling ngisi harusnya. Ngisi dan ada strukturnya, ada sistemnya ya. Nah ini pasir semua, Pak. Ya apes lah. Kira-kira bukan batu besar ya, malah pasir ini. Pasir semua. Ya perintilan terus kan. Selama 25 tahun itu, tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, ya setiap eselon itu menunggu SK. Kan? Waduh, ini catatan yang paling kritis menurut saya nih. Jadi Pak Jaja, ya menurut saya ini suatu hal yang memang penting ya dipahami bahwa memang pengelolaan penyelenggaraan perumahan itu tadi tidak bisa pendekatan proyek. Jadi misalnya gini Pak, kalau misalnya ada alokasi 10 triliun untuk rusunawa. Betul. Taruhlah 2 triliun aja yang main pakai satker begitu. Itu pun harus dia pilot project, harus ada sesuatu yang baru, harus ada inovasi. Nah selebihnya itu jadikan PMN. Artinya menarik bisa sumber lain atau gimana ya PMN? PMN itu kan dijalankan oleh entitas SOE, State Owned Enterprise. Nah kalau dia enterprise, dia kan bisa mendapatkan modal. Dia bisa menggunakan sumber daya lain, misalnya tanah ya kan. Nah jadi PMN ditambah tanah, sumber daya pemodalan baru itu berkembang. Jadi boleh jadi nanti nilainya bukan lagi yang berapa triliun tadi ya, tapi bisa jadi membangun yang lebih banyak lagi. Nah sampai sekarang ini contohnya itu salah satu perumnas paling besar dunia itu adalah milik Jepang. Namanya Urban Renaissance Agency. Itu sampai berapa unit? Bukan unitnya. Saya catatan saya itu ini dari Pak Himawan ya, waktu beliau di Perumnas ya. Itu kekayaannya melebihi dari asetnya. Melebihi Pertamina. Kekayaan UR Agency itu melebihi Pertamina. Padahal dia semua mengkreasi nilai kan. Pertamina itu mengeruk bumi. Kalau ini mengkreasi nilai ya. Mengkreasi nilai. Nah, dia sangat canggih dalam value capture. Land value capture. Itu yang baru. Saya kemarin baru dapat ini karena ada perpresnya Pak. Land value capture ini menurut saya sesuatu yang menarik juga nih. Cuma saya masih belum ini gimana nih caranya agar kita bisa masuk, karena katanya lahan-lahan di kita tuh sangat luar biasa sebenarnya harusnya. Artinya sekarang yang memanfaatkan kenaikan itu kan hanya para swasta itu ya. Makelar lah, spekulan. Oke, kita sambil minum dulu ya Pak. Ini sangat menarik nih. Kajian ya. Tadi isu-isu yang
Ini kemudian soal kepemilikan tadi ya. Ini soalnya saya catat sendiri ya. Ternyata di Swiss malah di beberapa negara yang lain memang seperti itu ya. Jadi bukan soal kepemilikan ya tentang. Bukan. Dan sekarang sudah banyak negara Asia Timur yang punya kapasitas tidak kalah dari Eropa. Oh, oke. Tadi Swiss itu kan terutama negara Skandinavia. Skandinavia. Swedia, Norwegia, Finlandia, Denmark. Nah, termasuk Belanda, Jerman ya, Swiss juga. Nah sekarang selain Jepang dan Singapura ini kan dua jangkar di Asia nih, yang segala sistemnya itu bagus. Jepang dan Singapura. Nah sebenarnya juga Taiwan dan Hong Kong, tapi mereka masih sedikit di bawah lah ya. Karena isu perumahannya mereka juga cukup ini ya, berarti ya. Taiwan dengan Hong Kong sudah mulai masalah perumahan ya. Perumahan itu mirip Singapura. Singapura betul. Nah, yang mengikuti itu sekarang Korea Selatan sudah mendekati dan negara Cina, RSC. Nah, ini yang Cina nih yang menarik karena mereka secara ini kita bisa katakan sosialis ya. Tapi dia pengelolaan asetnya bisa seperti kapitalis gitu kan kira-kira atau gimana? Gimana? Kapitalis ya. Jadi untuk yang middle and up income itu mereka ya mekanisme pasar. Jadi developernya tumbuh di sana. Jadi developer di sana itu wajib menyediakan apartemen atau properti yang sangat berkualitas. Karena mahal ya. Jadi istilahnya quality meet the price. Tapi kalau dikaitkan dengan soal kepemilikan yang di Cina itu gimana? Ya tadi tuh sistemnya yang quality meet the price itu properti. Itu memang buat dimiliki. Ya? Jadi menengah atas ya. Menengah atas. Nah, kenapa dia terdesak ke atas dalam arti harus quality, harus bagus, harus hebat, sama kayak di Singapura. Developernya nggak bisa main-main, nggak bisa. Karena di level menengah bawah itu sudah disediakan oleh pemerintah. Jadi yang masuk swasta itu adalah untuk yang tadi ya? Menengah atas. Nah, jadi dia nggak bisa main-main. Karena kalau dia main-main, ya orang sini milih tinggal di Danci tadi. Kalau di Nah, di Singapura juga begitu. Ketika dia punya kemampuan ekonomi, dia akan pilih perumahan developer. Kenapa? Ya quality. Ya, dia bisa pakai lift langsung ke unitnya. Nah, di mana kalau di rusunawanya pemerintah ya nggak bisa dong. Ya, jadi nggak semewah itu gitu loh. Nah, di kita karena tidak ada Perumnas yang menyediakan rusunawa yang bagus, ya developer swastanya bisa main-main. Nah itu maksud saya pengen ngangkat ini dari sisi bisnis ya hitungannya. Apakah memang swasta di kita itu sebenarnya kalau dihitung-hitungan masuk ke kalangan yang menengah bawah itu memang nggak sangat kurang menarik gitu? Apa memang seperti itu atau karena kepaksa aja pemerintah memang nggak bisa akhirnya mereka masuk gitu? Pemerintah aja nggak benar. Ada itu aja, ada pemerintah yang nggak benar. Jadi pemerintahnya itu dia tidak menyediakan rusunawa yang bagus, ya seperti di Singapura ataupun Jepang ya. Justru dia menarik swasta untuk menyediakan apartemen yang murah. Ya itu maksud saya ya. Tsunami. Nah, itu tidak ada. Sebenarnya hitungannya harusnya nggak masuk ya. Ya nggak ada presidennya rusunami itu. Rumah susun sederhana milik. Bukan rusunawa ya, rusunami. Yang milik. Kayak di Jakarta kan City. Kalau di Bandung itu ada di Ciamplas Jardin. Ada di mana gitu ya. Nah, rumah susun sederhana itu tidak mungkin milik. Rumah susun milik tidak mungkin sederhana. Tidak mungkin sederhana. Ya makanya saya bilang nggak benar. Jadi mungkin saya catatan yang lain ya. Kalau tadi Pak Jansen mengatakan nggak benar, mungkin belum benar lah. Insya Allah kita mendekatkan ya. Saya udah jadi tenaga ahli di itu udah lama. Udah sejak tahun 98, 99 saya udah. Ya, tadi saya sempat ngobrol dengan Pak Jansa karena beliau memang mengikuti ini isunya sejak lama ya, dari kementerian yang lama. Jadi ketika saya dalam tanda kutip membantah, beliau punya data yang lain ternyata gitu ya. Jadi sebenarnya yang tadi Pak bilang nggak seksi perumahan sebagai proyek ya. Makanya kalau nggak seksi ya sudah buat yang benar aja. Pakai BUMN, BUMD, Perumda, Perumnas gitu. Jadi sebenarnya jangan masuk ke yang sekarang ya, skema anggaran dan proyek gitu ya. Misalnya spam ya. Itu masih seksi.
seksi. Masih seksi. Karena skala besar ya. Betul. Misalnya IPAL. Ya, seksi itu. Ya sudah, itulah yang seksi-seksi yang masuk lah. Dia bisa masuk dalam klaster public works ya. Ya. Dalam arti ya orang kan kalau ngerjain proyek kecil juga malas gitu ya. Tapi proyeknya besar, teknologinya canggih dan sebagainya kan semangat gitu ya. Nah, tapi kalau perumahan rakyat ini bukan di situ dia, bukan di engineering dan skala besarnya bukan. Memang apa namanya cicilan gitu ya, kecil-kecil atau juga memang public service. Atau public service. Gitu. Nah, kalau misalkan tadi Pak Jihan menarik ya tadi, sebenarnya serahin aja ke BUMN atau BUMD. Kira-kira mereka bisa menarik nggak, atau di kacamata mereka bisa sebenarnya ini bagus nggak gitu? Nah, ini ada satu lagi salahnya di BUMN. Nah, BUMN juga udah menyimpang dari pasal 45. Apa itu, Pak? Ya, tidak menjalankan pasal 33. Soal BUMN itu dikelola oleh satu kementerian. Ya. Yang menterinya ini merasa menguasai semua sektor. Gitu. Ini kan sektornya kan beda-beda nih BUMN ini. Nah, sektor perumahan itu namanya Perumnas. Ada lagi PTPP. Nah, sekarang PTPP jadi kontraktor biasa. Jadi kontraktor ya. Perumnas mau jadi kontraktor juga. Jadi kontraktor. Ya, kita lihat itu yang tanahnya di Jalan Suci jadi supermarket. Oh ya, betul. Harusnya kalau tadi kita bicara yang konsep pemukiman sebenarnya tidak diharapkan jadi seperti itu. Tidak, mereka jadi public developer namanya. Public developer itu perannya penting sekali untuk menjaga jangan ada kesenjangan kepemilikan tanah, penyediaan tempat tinggal, masyarakat menengah bawah ya. Nah, itu kan tidak ada lagi sekarang peran public developer itu di Indonesia. Nggak bisa kosong ya. Nah, harusnya ada ya. Harusnya ada. Bahkan negara maju tidak ada yang nggak punya public developer yang kuat. Singapura namanya Housing Development Board. Perumnasnya ini ya. Ini semua perumnas nih saya bilang. Jepang namanya Urban Renaissance Agency. Korea namanya Korean Land and Housing Corporation. India namanya HUDCO, Housing Urban Development Corporation. Di Malaysia itu kan negara federal ya. Nah, kalau di Selangor namanya PKNS. Ada ya. Badan Kemajuan Negeri Selangor. Itu institusi apa? BUMN ya. BUMN. Di Putrajaya namanya Perbadanan Putrajaya. Nah, jadi semua mereka itu capable dan memiliki satu sistem sendiri dan punya asosiasi sendiri. Ada asosiasi. Jadi waktu itu juga di Perumnasnya waktu itu ya Pak Imawan itu cerita diundang di acara asosiasi Perumnas. Nah, itu kita memang tertinggal. Nah, tapi di Indonesia ada anggapan asosiasi itu adalah asosiasi developer swasta. FIAPCI itu yang internasionalnya gitu. Itu beda. Harusnya Perumnas negara tadi itu nggak ada yang ikut FIAPCI. Dia punya asosiasi sendiri. Nah, tapi untuk yang tadi peruntukannya ya public developer gitu loh. Jadi ini mohon maaf spesiesnya beda. Lain. Nah, kita ada salah paham ya. Tadi menarik waktu Pak Jehan waktu yang kita di Zoom itu kan ada peran tentang enabler sama developer ya. Provider ya. Provider, bukan developer. Provider. Nah, itu waktu itu kan kita melihat kayaknya pemerintah cukup dominan di enabler gitu ya untuk ternyata kata Pak Jehan kan sebenarnya harus provider. Apa kaitannya dengan tadi yang soal BUMN tadi itu gimana Pak? Ya, dua-duanya. Harus dua-duanya. Jadi untuk kota besar tadi saya bilang metropolitan sudah tidak bisa lagi pemerintah menyediakan rumah tapak bersubsidi misalnya. Karena harga rumah KPR subsidi itu kan tanahnya itu sekitar 250.000. Harus bisa 185 juta. Sekarang udah susah. Itu nggak ada. Nah, untuk kota-kota yang sudah seperti itu kondisinya, dan kayak Jakarta, Bandung itu udah lama kayak gitu kan. Udah nggak ada. Kalau harga tanah yang cocok untuk rumah subsidi itu, nah itu sudah harus rumah susun. Nah, tadi saya bilang Rusuna itu hanya bisa diintervensi pemerintah. Sama pemerintah. Kenapa? Karena Rusuna itu harus dibangun di jalan utama, jalan arteri. Karena tadi ketertarikan ya, tadi sistemnya ya, sistem permukimannya. Ya, yang buang kotoran tiap hari ribuan orang. Itu realnya bukan 20 cm. Harusnya. Tapi 2 meter realnya. Listriknya
beberapa megawatt. Iya. Gitu ya. Jadi menurut Pak Jahan yang rumah-rumah yang sederhana itu justru di lokasi yang arteri gitu ya, harusnya ya, jalan-jalan besar, bukan yang masuk ke pedalaman gitu ya. Rumah susun ya? Ya, yang rumah susun tadi itu. Karena tadi harus sistemnya. Udah itu bangunannya tinggi. Oke. Bangunan tinggi tuh, pondasinya aja udah ratusan miliar, Pak. Iya kan? Ya. Apartemen 20 lantai tuh, pondasinya aja mahal banget. Jadi kalau ada sekarang swasta bangun apartemen mangkrak, itu karena beranggapan dia bisa buat apartemen murah. Karena diajak-ajak oleh pemerintah bangun apartemen murah tadi Rusun Amerika tadi, akhirnya kan banyak mangkrak. Oke. Ya, jadi karena tadi ya sistem tadi ya penyediaan PSU dan sebagainya memang harus seperti itu. Dan yang balik lagi tadi Pak, jadi tetap isu lahan itu ya, yang tadi kenapa pemerintah memang harus bisa masuk ya, karena isu lahan tadi kalau misalkan dilepaskan ke pasar memang sudah tidak akan kekejar ya. Ya, misalnya untuk apartemen ya di Bandung ini pastilah di jalan besar, misalnya Jalan Ahmad Yani, Cicadas. Berapa harga tanah di sana gitu kan? Nggak mungkin. Apa mungkin apartemen itu dibuat di Cimenyan sana? Iya. Betul. Ya. Oke, ini sebenarnya ini banyak PR nih yang ingin saya ini coba beberapa poin saja yang bisa nanti kita bisa coba angkat lagi nih Pak ya. Tadi kan isu soal tadi yang tentang sejarah, tentang kepemilikan ya. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang rumah hunian tinggal layak. Nah, kita itu kalau saya cerita, kan sekarang kita punya program rumah rumah Rutilahu, rumah tidak layak huni. Artinya kita punya data. Nah, kemudian sebenarnya kan harusnya payungnya sebenarnya bukan itu, tapi bagaimana kita menyediakan rumah tinggal hunian layak gitu kan. Jadi yang satu negatif gitu ya pendekatannya, yang ini adalah satu positif. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan nih? Apakah memang kita membenahi yang tadi yang tidak layak itu, tidak layak huni, atau kita membuat sistem yang memang harus menjadi layak itu? Gimana kira-kira, Pak? Ya, Rutilahu itu juga dijalankan oleh Kementerian Sosial. Betul, ada. Kalau menurut saya, ya sudahlah, Kementerian Sosial aja. Jadi PU atau PU ya nggak usah mengerjakan itu. Kita ke hunian layak. Bukan hunian layak. Tadi rumah swadaya. Yang menyasar rumah tidak layak huni di kawasan permukiman kumuh. Tapi pendekatannya adalah rumah swadaya tadi. Rumah swadaya. Karena apa tadi permasalahan perumahan itu ada di perkotaan. Jadi dia tidak layak huni karena dia tinggal di permukiman kumuh yang ilegal, informal, dibangun tidak pakai IMB, semuanya serba unplanned. Ya sekarang kita bikin plan ya. Jadi ingkainya itu adalah tadi masalah perumahan perkotaan, tidak mampu mereka tinggal di perumahan yang market tadi ya, developer tadi. Nah, beda dengan rumah tidak layak huni di pedesaan. Beda banget. Itu memang pendekatannya tidak perlu seperti yang tadi yang geretan gitu ya. Yang kumuh tadi rame itu. Yang tidak layak huni di desa kan 1-2. Betul. Ya, itu serahkan ke Kementerian Dinas Sosial aja. Kalau yang perkotaan masih relevan ya untuk yang perkotaan. Tapi bukan menyasar Rutilahunya. Nah, ya itu maksud saya. Tadi karena kawasan permukiman kumuhnya. Bukan bangunan rumah yang tidak layak. Yang 3. Satu, rumahnya tidak layak. Lingkungannya tidak memadai dan tanahnya tidak jelas. Tanah negara banyak. Nah, ini kan diatasinya bersamaan. Jadi rumah tidak layak huninya kan diatasi. Karena dia tinggal di tanah negara secara informal tanpa IMB. Makanya dia buat bangunan tidak layak. Jadi bukan Rutilahu sebagai proyek tadi. Ya soalnya di kita itu Rutilahu itu kan memakai juga sebenarnya masuk kelompok yang rumah swadaya gitu Pak. Secara nama program ya. Ya itu bukan arti rumah swadaya sebenarnya. Nah, ya itu ya maksud saya. Ternyata kita agak sedikit belum pas ya. Kita mengatakan sebagai program rumah swadaya itu dengan program Rutilahu gitu ya. Jadi dulu zaman Menpera dulu, Pak Yusuf Asari dulu Menperanya itu ya. Deputinya siapa ya, Pak Jamil waktu itu. Nah itu berkembanglah gagasan by name by address. Betul. Dibantu per orang gitu ya. Nah akhirnya ini menjadi ketertarikan bagi anggota dewan. Sebagai pemberian untuk daerah pemilihan. Nah ini kan udah ya sudahlah kalau memang mau tampil
apa namanya dana aspirasi, ya udah sisihkan untuk itu memang silakan. Ya itu kesepakatan pemerintah sama dewan ya. Sebenarnya itu juga bisa bermanfaat ya Pak ya. Bermanfaat tapi lebih ke politis tadi. Ya tadi artinya kepentingan politisnya ada, tapi yang ininya sebenarnya bisa ya. Ada, jadi diperbaikilah rumahnya. Tapi memperhatikan kearifan lokal tadi lah. Ya. Nah tapi tadi yang tanggung jawab perumahan rakyat itu bukan itu. Jadi kalau itu misalnya katakanlah ada 10 triliun, 3 triliun tetap jalankan silakan ya untuk dapil. Nah tapi yang tadi berbasis komunitas. Jadi rumah swadaya berbasis komunitas. Jadi intinya itu ya. Komunitas itu bukan dikumpul-kumpul nggak, tapi komunitas permukiman kumuh. Loh iya kan tadi mau mengatasi permukiman kumuh nih. Ya. Kumuh itu kan akibat dari backlog. Akhirnya mereka tidak bisa mengakses tadi ya. Akhirnya mereka membangun seadanya gitu. Dan kan gitu. Oke. Nah, sekarang mungkin isu terakhir nih Pak. Ini sekarang kan saya melihat juga cukup sebenarnya cukup ikut berharap banyak Pak ya dengan gebrakan dan semangatnya kementerian. Sekarang ada kementerian lagi ya, PKP Perumahan dan Kawasan Permukiman yang ingin membangun 3 juta ya per tahun ya, 2 juta di pedesaan dan juga 1 juta di perkotaan. Saya kalau misalkan saya dari sisi pandang masyarakat ini adalah harapan yang sangat luar biasa ya kalau ini bisa terpenuhi. Nah kira-kira prospek ataupun apa yang harus diperhatikan di dalam hal program itu? Ya kalau lihat jumlahnya kan 2 juta rumah pedesaan ya, itu yang paling banyak. Nah rumah pedesaan itulah yang harus dirumuskan konsepnya seperti apa. Kalau menurut saya perubahan pedesaan itu bukan lagi melihat rumah apalagi melihatnya sebagai bisnis properti. Dijual harga sekian, nanti pemerintah yang beli, lalu pemerintah memberikannya ke masyarakat. Ya bangkrut lah negara. Ya itu beban fiskal. Namanya bansos aja 300.000 aja itu udah nyusahin gitu ya. Apalagi seharga rumah gitu lah. Nah yang harus diperhatikan tuh sektor pedesaannya itu apa? Bisa kelautan tuh nelayan, bisa pertanian, bisa perkebunan, bisa kehutanan rakyat, bisa pertambangan, bisa sebenarnya itu di batas kota sama desa itu apa persampahan ya? Ya, itu ada kawasan yang tematis ya. Gimana? Itu artinya pendekatan itu bisa dimanfaatkan sektor-sektor tadi atau gimana? Iya, jadi sektor-sektor itu mendapat bantuan dukungan teknis dari Kementerian PKP dalam penyediaan perumahan dan kawasan. Jadi mereka dilibatkan. Bekerja sama. Ya, artinya sih betul. Di situ kan ada misalkan ada memang swastanya ya, misalkan. Mereka harus ikut juga dalam membangun sebuah permukiman. Kawasan lah ya, misalnya rumah petaninya itu 100 unit. Betul. Ya, tapi ini harus menjadi satu compound, satu kompleks yang ada alat-alat produksi pertaniannya, ada kilangnya. Jadi koperasi atau paguyuban gitu. Karena rumahnya ini pasti berbeda. Misalnya rumah petani itu ada gudang. Nah, masyarakat selama ini kan rumah seadanya. Nah, dia bisa pakai rumah di situ tuh dicicil untuk jangka panjang. Pengadaan artinya isu pengadaan perumahannya sendiri tetap ada kan? Jadi harus ada. Menjadi bagian dari itu. Kompon pertanian. Tadi misalnya kota nelayan. Nah, ini ada cold storage, ada pasar ikan. Nah, ada perumahannya. Nah, selama ini kan ditangani juga sih ada rumah khusus itu. Iya, ada betul Pak. Rumah khusus kan jadi kayak rumah properti. Harganya 200 juta gitu kan. Harusnya rumah khusus itu maksudnya adalah itu tadi ya sesuai konteksnya dengan yang rumah ada. Swadaya yang saya bilang tadi. Jadi komunitas diberdayakan, mereka disediakan tanah dan prasarana sekaligus fasilitas-fasilitas ekonominya tadi. Nah, mereka diberikan bantuan pinjaman sangat lunak. Rumah 50 juta satu keluarga cukup. Saya ingin lagi. Kita biasanya tahunya kan ada rumah umum, rumah khusus, rumah swadaya Pak. Nah kalau Pak Jansen menurutnya rumah khusus itu adalah bagian rumah swadaya juga harusnya gitu. Ya rumah khusus itu kan sebenarnya rumah sosial. Sosial. Ya, dulu tahun 2010 itu naskah akademiknya saya yang buat itu. Namanya Multi Housing Delivery System. Nah, tapi tidak dipakai semuanya. Karena pada bulan Juni apa Juli ya, itu masuk naskah dari Kemenpera. Apa yang sudah disiapkan oleh Panja dan saya sebagai narasumnya itu
disingkirkan. Jadi akhirnya rumah khusus yang sekarang itu berbeda dengan yang berbeda. Jadi nggak boleh Pak, sosial itu Kementerian Sosial. Ya kan perumahan tetap main perak, saya bilang kan. Tapi sosial itu mekanismenya. Nanti bisa bekerja sama dengan sosial sebenarnya gitu kan. Nah sekarang jadinya khusus. Ya jadinya akhirnya sebenarnya sih ya bantuan lagi satu rumah 185 juta dikasih ke nelayan. Itu sebenarnya pelepasan aset negara loh itu. Yang rumah khusus itu. Iya. Maksudnya. Apa? Harusnya jadi artinya memang punya negara ini yang memang dipakai untuk itu ya. Enggak diserahkan ke masyarakat. Ya, untuk masyarakat maksudnya. Nggak boleh itu. Maksudnya itu sebenarnya nggak boleh. Nggak boleh pelepasan aset negara itu. Kalau memulai proses regulasi perundangan yang sekarang apa memang tidak memungkinkan juga seperti itu? Nggak bisa juga. Nggak mungkin. Ya kan kita misalnya buat bis umum, kan nggak bisa dimiliki. Jadi artinya statusnya tetap adalah punya milik negara. Pemakaiannya yang boleh ya. Nah, jadi tadi misalnya rumah pedesaan tadi satu kompon itu misalnya 100 atau 200 kakak. Nah, itu dikelola oleh badan khusus, misalnya badan desa. Nah, ini petani-petani ini petani milenial katakan. Karena ini modern, mau berubah sesuatu yang baru gitu loh. Nah, ini bisa jadi contoh untuk ke depannya. Misalnya kota nelayan ya, kota nelayan kita ambil aja langsung fisik seperti di Jepang, di Taiwan. Itu beda loh. Satu paket semua itu, bukan hanya cold storage, tapi kapalnya itu kapal yang bisa sampai 100 km, 200 km itu nih. Ada di situ ya, masuk bagi program tadi kawasan permukiman ya. Jadi itu modern lah gitu. Oke, ini nggak kerasa nih kita sudah waktunya sudah hampir 45 menit ya dari apa yang kita tadi mulai ya. Tapi saya ingin dari Pak Jihan nih, kira-kira ke depannya ya dengan tadi program yang 3 juta, kemudian sekarang ada Kementerian PKP dan sebagainya. Kira-kira nih bagaimana kita bisa menyikapi itu dan sebesar apa harapan ini memang harus bisa dijawab lah oleh pemerintah. Iya. Nah, menurut saya kalau Pak Menteri yang sekarang itu mengutamakan developer properti ya sebagai ujung tombak itu tidak memadai. Karena kapasitasnya paling tinggi itu 200.000 atau paling 300.000 lah. Nasional. Setiap tahun loh. Setiap tahun itu ya. Nah, oleh karena itu yang perlu dibuka itu adalah kapasitas dari daerah-daerah. Ya, yaitu Perumdanya, dan Perumnas. Nah, jadi misalnya Jakarta, Medan, Surabaya, Bandung, Batam, Makassar, Palembang. Itu bisa lebih besar dari yang tadi angka tadi. Yang kalau misalkan Perumda atau Perumnas bisa dikasih bisa lebih besar. Ya, untuk dapat 1 juta lebih itu bisa. Bisa ya. Ya, jadi termasuk perumahan pedesaan itu bisa juga ditangani oleh mereka. Tapi pedesaan yang di dalam kawasan metropolitan. Atau BUMDes? Memungkinkan? BUMDes belum bisa. Karena itu kan sifatnya infrastruktur desa ya. Belum masuk. Ini perumahan pedesaan ini ya ekonominya ekonomi desa. Bukan belum. Jadi nggak bisa ya di skala tadi BUMDes itu untuk masuk ke ikut serta bisa. Nah, jadi kalau saya sarankan itu karena ini kita bicara scale ya. Ya, skala produksi infrastrukturnya ini ya. Mungkin sebagai infrastruktur gitu ya. Manfaatkanlah BUMD provinsi. BUMD provinsi itu dia tahu daerah-daerah yang BUMD kabupaten atau kota yang kurang. Gitu. Makasih Pak Jihan, ini luar biasa ini kesempatan kita bisa ngobrol di sore hari ini yang mudah-mudahan ini sangat bergizi ya dalam rangka kita ya Hari Bakti PU. Ini ada beberapa catatan yang saya kira sangat menarik selain tadi catatan kritisnya Pak Jihan saya, tapi memang ini menjadi catatan penting bagi kita ya sebagai aparatur ataupun juga stakeholder perumahan, bagaimana tadi isu-isu tentang perumahan itu harus dipandang sebagai dalam konteks permukiman ya tadi ya sesuai dengan filosofinya baik itu di konstitusi kita dan sebagainya. Artinya memang kita masih banyak punya PR ya Pak Jihan saya. Dan kembali lagi kita ingin
menurut Pak Haji Hansa itu penyelesaiannya jangan pendekatan yang project ya. Pendekatan project tapi menjadi suatu sistem atau delivery system tadi yang ini. Saya kira ini sangat menarik yang bisa kita diskusikan di sore hari ini. Sekali lagi terima kasih Pak Haji Hansa. Sama-sama Pak Lu. Ya, mudah-mudahan saya ingin kita bisa ketemu lagi nih Pak Haji Hansa. Amin. Siap. Ini di daftar pertanyaan saya sebenarnya masih banyak ini yang bisa kita diskusikan. Insya Allah kita nanti bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan apa yang kami perbicarakan berdua dengan Pak Haji Hansa ini sangat bermanfaat untuk wawasan dan juga melahirkan solusi-solusi kreatif. Tunahin, Pak Hatur Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.